Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 18, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nah, artinya jika kamu ingin menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita menjadi pengikutnya yang istiqomah. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA 62 Jakarta Bapak Dr. Herman Syafri MPD. Yang terhormat para wakil dan staf. Yang terhormat para dewan guru. Yang terhormat Kepala Tata Usaha dan jajarannya. Dan teman-teman dari kelas 10 dan kelas 11 yang saya tak terasa kita sudah memasuki bulan Ramadan di tahun 2020. Nah, bulan Ramadan di tahun 2020 ini berbeda dengan bulan Ramadan di tahun sebelumnya, di mana jika di tahun-tahun sebelumnya kita dapat tarawih bersama, buka bersama, namun di tahun 2020 ini kita tidak dapat melakukan itu semua. Hal ini dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia, bahkan melanda dunia. Nah, ngomong-ngomong tentang bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa bagi umat Islam. Bulan yang dimana turunnya kitab Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan. Ramadan sendiri secara harfiah berarti pembakaran, yang dimana di bulan ini kita diwajibkan untuk berpuasa 1 bulan lamanya dalam menahan haus dan menahan dahaga. Tidak hanya menahan haus dan menahan dahaga, puasa juga menahan hawa nafsu kita dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Salah satu hikmah yang terdapat di bulan Ramadan ialah barang siapa yang menyambut bulan Ramadan dengan gembira dan senang hati, maka Allah Subhanahu wa taala akan haramkan jasadnya dari api neraka. Nah, hikmah-hikmah selanjutnya akan saya bahas secara lebih mendalam lagi. Nah, hikmah puasa Ramadan yang pertama itu ialah dilipat gandakannya pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Ramadan ini terdapat amalan yang istimewa, yaitu puasa Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, yang artinya, wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Selain itu, di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, setiap kebaikan yang dilakukan oleh anak Adam maka akan bernilai 10 kebaikan. 10 kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah SWT menjadi 70 kebaikan, kecuali ada puasa. Karena puasa itu adalah milik Allah dan Allah sendiri yang akan membalasnya. Puasa ini memiliki kedudukan istimewa dibandingkan dengan amalan-amalan lainnya, dikarenakan di dalam puasa ini kita harus menahan lapar dan haus selama kurang lebih kalau di Indonesia itu 12 jam. Nah, puasa ini kalau kita sholat, kita mengetahui kebaikan untuk haji dan umroh itu adalah balasannya surga, sementara puasa itu milik Allah dan Allah sendiri yang akan membalasnya. Barangkali setiap orang itu memiliki pahala puasa yang berbeda-beda tergantung tingkat keimanannya dan tingkat kesanggupannya dalam menjalankan ibadah puasa. Rasulullah SAW bersabda, berapa banyak orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali haus dan dahaga. Hadis itu menunjukkan bahwa dalam puasa kita tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi kita juga harus menahan kita agar tidak melanggar perintah-perintah yang Allah larang. Nah, puasa ini Rasulullah SAW bersabda, puasa memiliki 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika orang sedang berpuasa dan
kebahagiaan ketika dia nanti melihat Tuhannya. Hikmah selanjutnya yaitu adanya malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Qadar itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang artinya, sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Di dalamnya turun malaikat Jibril untuk mengatur segala urusan di dunia. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Rasulullah SAW pernah menceritakan 2 orang sahabat yang beribadah lebih daripada 1000 tahun. Lalu sahabat yang lain komplain kepada Rasulullah SAW bahwa nggak mungkin umat muslim beribadah 1000 tahun lamanya. Lalu Rasulullah SAW bilang kepada 2 sahabat tadi bahwa Allah SWT telah menganugerahkan kepada kalian bulan Ramadan. Malam Lailatul Qadar ini, ulama tidak spesifik menyebutkan kalau malam Lailatul Qadar itu terdapat di malam 17, 18, 19, 20, 21. Akan tapi menurut hadis yang telah Rasulullah SAW bersabda bahwa malam Lailatul Qadar itu terdapat di 10 malam terakhir. Lalu sahabat bertanya, bisakah lebih spesifik lagi ya Rasulullah? Yaitu di malam-malam ganjil seperti malam 21, 23, 25, 27, dan malam 29. Lalu sahabat bertanya lagi, bisakah lebih spesifik lagi? Ambillah semua malam ganjil di 10 malam terakhir. Oleh karena itu banyak nih umat Islam di Indonesia yang beribadah pada tanggal 10 malam terakhir di masjid-masjid ataupun di musola-musola seperti iktikaf, membaca Al-Quran, sholat tahajud, ataupun sahur di masjid atau musola tersebut dengan mengharapkan keberkahan malam Lailatul Qadar. Karena kita tidak tahu jika malam Lailatul Qadar itu terdapat di malam berapa. Oleh karena untuk berjaga-jaga dan untuk memantapkan diri kita, maka sebaiknya kita melakukan full ibadah 10 malam terakhir di bulan puasa. Karena belum tentu nih di bulan Ramadan tahun depan kita masih hidup. Barangkali ini Ramadan terakhir kita. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama memanfaatkan momentum Ramadan. Jangan sampai momen Ramadan ini disia-siakan. Malah bulan Ramadan ini menjadi bulan yang bermalas-malasan. Padahal bulan Ramadan ini adalah bulan bagi kita untuk berproduktivitas, untuk berlomba-lomba menuju amal soleh, untuk mengerjakan amal soleh yang telah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW perintahkan. Hikmah Ramadan selanjutnya yaitu menjadikan diri kita lebih semangat dalam beribadah. Jika di bulan-bulan lain selain bulan Ramadan, maka masjid-masjid di sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh itu menjadi sepi. Sementara kalau di bulan Ramadan, masjid-masjid menjadi lebih ramai oleh para jamaah yang ingin memburu keutamaan di bulan Ramadan. Masjid-masjid menyelenggarakan kajian, menyelenggarakan tadarus, menyelenggarakan sholat tarawih berjamaah yang diikuti oleh masyarakat banyak. Selain itu bulan Ramadan juga terdapat keberkahan. Nah, keberkahan di sini ialah bertambahnya suatu kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya
Bulan Ramadan yang di dalamnya terdapat Al-Quran yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia sebagai petunjuk dan pembeda antara hak dan yang batil. Nah, keberkahan-keberkahan seperti inilah yang harus kita cari di dalam bulan Ramadan. Jangan sampai bulan Ramadan ini kita skip gitu saja. Kita tidak melakukan ibadah-ibadah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Karena banyak sekali orang-orang yang meremehkan bulan puasa karena memang udah terbiasa menghadapi bulan Ramadan. Seperti di Masjidil Haram, orang-orang yang di Masjidil Haram tidak sholat tarawih padahal sangat dekat sekali dengan Masjidil Haram karena mereka menganggap Masjidil Haram itu sudah biasa. Nah, seharusnya kita menganggap bulan Ramadan ini bulan yang sangat istimewa karena hanya 1 tahun sekali. Oleh karenanya dari Ramadan 1 ke Ramadan berikutnya itu akan menggugurkan dosa. Demikian pula dari sholat 1 ke sholat yang lainnya itu juga menggugurkan dosa, dan dari Jumat 1 ke Jumat lainnya menggugurkan dosa. Oleh karenanya kita juga harus memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk memperbaiki amal kita yang tertinggal di 11 bulan yang lalu. Hikmah puasa yang selanjutnya yaitu kita dapat lebih saling berbagi dan memaafkan. Di bulan Ramadan ini kita lebih mudah untuk berbagi makanan, bingkisan, ataupun hal-hal yang dapat menyenangkan orang lain. Rasulullah SAW bersabda, ya, barang siapa yang berbagi makanan dengan orang yang berpuasa, maka ia akan mendapatkan pahala puasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Imam Abu Bakar bin Maryam rahimahullah pernah mengatakan bahwa jika telah datang bulan Ramadan, maka hendaklah kamu memperbanyak sedekah, karena sedekah di bulan Ramadan itu lebih baik daripada sedekah di bulan-bulan lain. Dan sholawat, tasbih, tahlil di bulan Ramadan itu lebih utama dibandingkan di bulan lainnya. Imam Abu Bakar bin Maryam juga menjelaskan bahwa sholat yang dilakukan di bulan Ramadan itu lebih baik daripada sholat di bulan-bulan lainnya. Selain itu, kita juga dianjurkan untuk bersilaturahmi atau menyambung silaturahmi dengan orang-orang terdekat, dengan keluarga, dengan teman, dengan kerabat, atau kita jumpai. Rasulullah SAW menjelaskan manfaat silaturahmi antara lain dapat memperlancar rezeki seseorang dan dapat memperpanjang umur seseorang. Selain itu, silaturahmi juga bermanfaat untuk bagi kesehatan mental, yaitu di mana orang yang bersilaturahmi mengeluarkan aura positif karena ia bercanda gurau, bertegur sapa dengan teman-teman atau dengan tetangga-tetangganya yang ia kunjungi. Oleh karena itu, momen bulan Ramadan ini, marilah kita menyambung tali silaturahmi yang putus di antara kita dengan memberikan bingkisan, dengan memberikan makanan, ataupun dengan memberikan sesuatu hal yang membuat orang lain senang terhadap kita. Karena sebaik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Hikmah yang terakhir di bulan Ramadan yaitu dapat membangun ekonomi umat. Seperti yang kita ketahui, di bulan Ramadan ini terdapat makanan-makanan atau penjual-penjual dadakan yang sengaja berjualan untuk menjual takjil ataupun menjual keperluan di bulan Ramadan, seperti menjual pakaian, menjual bingkisan hari raya, ataupun hal-hal lainnya. Bulan Ramadan ini tidak hanya bermanfaat bagi individu, namun bermanfaat bagi negara, sebagaimana yang dikutip dari Badan Pusat Statistik, 55,74% perekonomian negara ditopang oleh sektor perdagangan, oleh sektor UMKM. Nah, Gubernur Bank Indonesia menyatakan bahwa setiap bulan Ramadan itu terdapat permintaan uang sebesar 217,1 triliun untuk mencukupi kebutuhan di hari raya. Kemana uang-uang itu akan mengalir? Uang-uang itu akan mengalir ke pedagang-pedagang penjual takjil di sekitar kita, ataupun
ke orang-orang yang lebih membutuhkan. Selain itu, di bulan Ramadan juga terdapat zakat fitrah, zakat mal, infak, sodako, yang semuanya itu digunakan untuk keperluan umat. Jadi umat Islam di bulan Ramadan yang kesusahan akan ditolong oleh umat Islam yang berkecukupan. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, seorang mukmin itu ibarat menjadi satu tubuh. Jika satu tubuh sakit, maka tubuh lainnya pun akan merasakannya. Oleh karena itu, di bulan Ramadan hendaklah kita memperbanyak infak dan sodako untuk membantu mereka-mereka yang membutuhkan. Pertama adalah pahala kita dilipat gandakan oleh Allah SWT. Di bulan Ramadan ini banyak sekali amalan-amalan yang menunjang, yang membuat ibadah kita itu semakin berkualitas. Dimana jika kita melakukan amal ibadah sunnah itu akan berpahala menjadi wajib, dan jika kita melakukan amal ibadah wajib akan dilipat gandakan menjadi 70 kebaikan oleh Allah SWT. Selain itu, di bulan Ramadan juga ada yang namanya puasa Ramadan, di mana puasa ini memiliki amalan yang sangat istimewa di mata Allah SWT. Dan terdapat juga malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, di mana di malam tersebut jika kita melakukan ibadah, entah itu mengaji, tadarus, ataupun hal-hal lainnya, itu akan dinilai oleh Allah SWT 1000 bulan ibadah. Selain itu, kita juga dapat menjadi lebih semangat di bulan Ramadan dengan adanya kegiatan-kegiatan majelis taklim, sholat subuh gabungan, ataupun tadarus di musola, baik secara offline maupun secara online, yang membuat kita lebih mudah untuk menuntut ilmu agama. Selain itu, kita juga dianjurkan untuk saling memaafkan dan saling berbagi sesama manusia, khususnya sama umat muslim. Karena Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin itu bagaikan satu tubuh. Jika satu tubuh merasa sakit, maka tubuh lainnya pun akan merasakannya. Dan yang terakhir, Ramadan adalah momentum untuk membangun persatuan umat, untuk meningkatkan ekonomi umat. Di mana di bulan Ramadan ini terdapat infak, zakat, zakat fitrah, zakat mal, ataupun sodakoh yang membuat umat Islam itu lebih mudah untuk menolong sesamanya. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan bulan Ramadan ini untuk yang sebaik-baiknya, agar di bulan Ramadan yang akan depan kita dapat meningkatkan amal-amal ibadah. Karenanya, marilah kita bersama-sama menyambut bulan Ramadan dan memproduktifkan diri kita di dalam bulan Ramadan. Akhirul kalam, demikian video singkat yang dapat saya sampaikan. Kebenaran itu datangnya dari Allah dan kesalahan itu datangnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.